Halo, jumpa lagi dengan Lilin Tua. Semoga perjumpaan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sajian saya hari ini mengambil judul Diagnosis of Diesel Engine Performance, yang merupakan bentuk kolaborasi kami Lilin Tua dengan PT Daun Biru Engineering. Ya. Diagnos atau diagnosa artinya suatu identifikasi mengenai sesuatu. Mengenai sesuatu berarti kalau kita ngomong tentang diagnos, biasanya konotasinya langsung ke kesehatan. Ini karena sesuatu, jadi tidak hanya untuk kesehatan, tapi untuk secara keseluruhan, termasuk dalam hal ini permesinan. Diagnos terhadap kondisi permesinan, di samping konotasi diagnos yang lain. Ya. Mengapa perlu dilakukan diagnos? Maka sebagaimana juga kesehatan, kita perlu melakukan diagnos agar kita tahu kondisi kita, kemudian menjaga kondisi kita menjadi fit, menjadi baik, menjadi yang sebagaimana kita harapkan. Kalau kemudian kita kerucutkan menjadi diagnos terhadap mesin diesel, maka identifikasi yang kita maksudkan adalah identifikasi terhadap kinerja daripada mesin diesel. Ya. Diagnos terhadap kerja mesin diesel, atau kalau kita ngomong di kapal, diagnos daripada permesinan di kapal, sebetulnya itu sudah seiring, searah, dan sejalan dengan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi orang kapal, terutama orang mesin, sebagaimana diperintahkan atau ditetapkan oleh AIMO, yaitu bahwa sebenarnya tugas pokok dan fungsi orang mesin itu hanya dua, ialah workskeeping, tugas jaga, dan maintenance. Sejauh workskeeping dikerjakan dengan baik, maintenance dikerjakan dengan baik, maka kita tidak akan, atau insya Allah tidak akan menemui yang namanya kelainan atau kerusakan. Ini sejalan bahwa workskeeping dan maintenance itu sebetulnya adalah bentuk lain daripada istilah diagnos. Sebetulnya orang mesin telah melakukan diagnos itu dengan cara workskeeping dan maintenance. Dasarnya apa? Dasar untuk melakukan itu, patokannya, acuannya adalah adanya manual book. Setiap kapal punya manual book, karena manual book itu adalah hasil pabrikan ataupun hasil daripada si trial terakhir yang dituangkan dalam bentuk manual book. Dari situlah patokan bagi setiap orang mesin, dari mulai manajemen level sampai ke supporting level, di dalam melakukan perawatan atau melakukan diagnos tadi, dalam rangka menjaga, mempertahankan agar kinerja permesinan tetap sebagai semula, dengan efektif dan efisien. Jadi untuk menjaga, untuk merawat, untuk mendiagnos juga harus dilakukan secara baik. Jangan sampai perawatannya dilakukan secara ngawur. Oleh karena itu perlu sekali adanya diagnosa yang tepat, diagnosa yang benar, diagnosa yang sesuai dengan kenyataan.
Jangan sampai diagnos yang didapatkan merupakan diagnos dari suatu kumpulan data yang tidak benar. Karena pada hakikatnya diagnos ini atau diagnosa yang dilakukan ini dalam rangka tadi mempertahankan kondisi kinerja permesinan, dalam hal ini adalah mesin induk, tidak lepas dari usia kapal, usia mesin, ya. Dalam usaha perawatan untuk mempertahankan fungsi dan perbaikan bertahap, preventive maintenance, ini bisa saya gambarkan sebagai berikut. Bahwa setiap perusahaan, terlebih bagian yang mengurusi masalah teknik, bagi para awak kapal atau ABK kapal bagian mesin harus menyadari hal ini. Kalau kita bandingkan performa kinerja yang 100% baik terhadap usia mesin, itu ternyata memang mengalami penurunan. Kalau dari pabrikan, dari hasil dok kira-kira sekian, nah sesuai spesifikasi awal, maka sesuai atau seiring dengan jam kerjanya, seiring dengan umurnya, kondisi kinerja daripada mesin, dalam hal ini mesin diesel, juga mengalami penurunan. Nah, mengalami penurunan. Katakanlah pada 60.000 jam, dia mengalami penurunan. Semakin tua umurnya, dia mengalami penurunan. Sehingga kalau kita bekerja pada kapal yang usianya baru, kondisinya memang benar-benar masih baik, mendekati idealis pertama. Pada usia 6.000 jam, 12.000 jam, 18.000 jam, sejauh setiap jam tersebut dilakukan perawatan rutin, mereka akan dikembalikan ke posisi, ke kondisi semula. Perawatannya segini, termasuk dalam hal ini penggunaan SDM, pemakaian biaya, waktu, dan sebagainya. Nanti seiring dengan usianya, maka pada usia 12.000 kondisinya sudah bukan sebagaimana yang 6.000. Penurunannya akan jauh, akan menurun, sehingga pada perawatan 12.000 jam ini akan lebih besar, baik dari sisi kemampuan, dari sisi biaya, dari sisi waktu, dari sisi kualitas barang juga akan lebih besar. Dan demikian juga selanjutnya sesuai dengan usia waktunya. Ini kalau jadwal pemeliharaan periodiknya dilakukan secara tepat. Kalau terjadi kelambatan di dalam pemeliharaan, maka kondisi kinerja mesin, performa mesin akan lebih jelek, akan lebih parah. Sehingga kalau kita melakukan perawatan terlambat, maka biayanya juga akan lebih gede, waktunya juga akan lebih banyak. Demikian juga peralatan-peralatan yang perlu diganti barangkali akan lebih banyak karena keausan, karena kelelahan, dan sebagainya. Kalau setiap saat pelakuan pemeliharaannya akan terlambat atau lengah, maka makin besar kondisi yang harus diusahakan kembali ke selisih kondisi dari idealnya dengan keadaan saat ini. Apalagi kalau ini dibiarkan ketidakdisiplinan di dalam pemeliharaan, maka akan terjadi kondisi
yang semakin tidak diinginkan, kinerjanya semakin tidak benar, sedikit-sedikit mogok, sedikit-sedikit ini dan sebagainya dan sebagainya. Oleh karena itu, ya, setiap melakukan pekerjaan itu tidak lepas daripada skup pekerjaannya. Yang kalau kita telaten, skup pekerjaannya ya paling bersihkan ini. Tapi kalau sudah berantakan, maka skup pekerjaannya nambah lagi. Barangkali mesti ngelas, memperbaiki, barangkali mesti mengganti. Materialnya juga demikian, SDM-nya juga akan bertambah pikiran dan sebagainya, biayanya akan bertambah tinggi, ya, karena mungkin harus melakukan penggantian yang lebih banyak dan sebagainya dan sebagainya. Oleh karena itu harus dilakukan suatu kedisiplinan dalam hal perawatan. Kalau saya punya koordinat perbaikan, kondisi awalnya ada di garis 00, kemudian kalau kita merawat dengan baik, ini dengan baik adanya di di sisi E, baik non teknik maupun tekniknya di sisi ini, artinya di sisi plus, maka kalau terjadi sesuatu yang harusnya kita kembalikan ke arah 00, yaitu ke arah kondisi awal, kondisi sebagaimana manual book, sebagaimana kondisi pabrikan. Kalau salah arah, salah perawatannya, buru-buru mau ke perbaikan, ke arah perbaikan yang benar, barangkali menjadi salah arah, malah makin parah. Maka tidak heran banyak keluhan setelah di overhaul bukan malah baik, tapi malah berantakan. Ini adalah kejadiannya. Untuk itu, ya, maka dilakukan maintenance yang benar. Perlu dilakukan maintenance yang benar. Maintenance atau pemeliharaan itu ada dua macam. Ada preventive maintenance dan predictive maintenance. Preventive maintenance merupakan kegiatan aktivitas maintenance yang berdasar waktu, berdasar timing, sesuai dengan yang ada di manual book. Bisa kalendernya waktu kerja, barangkali kalau di pabrik jumlah produksi. Sementara untuk yang di maintenance dengan preventive maintenance tersebut, kemungkinan antara lain contohnya kegiatan mengganti oli, membersihkan filter-filter, memberi gemuk, memberi pelumasan pada bagian-bagian tertentu, kemudian mengkalibrasi alat-alat ukur, dan juga mengukur gap-gap atau mengukur clearance yang memang sudah waktunya diukur. Ini termasuk preventive maintenance. Sementara yang kedua adalah predictive maintenance. Predictive maintenance itu bagian dari maintenance yang bersifat conditioning, berdasarkan monitoring. Ada beberapa macam jenis conditioning monitoring yang harus dilakukan setelah adanya monitoring, yaitu monitoring tentang vibrasi, tentang getaran, ya. Kenapa getarannya makin besar, makin gede, seperti nggak enak rasanya. Kalau ini bisa diteruskan tanpa ada ini, barangkali akan mengakibatkan hal-hal yang fatal. Kemudian monitoring terhadap suhu, temperatur, baik temperatur gas buang, temperatur
udara bilas, temperatur udara, temperatur segala macam, itu berdasarkan hasil monitoring kok tidak sesuai dengan ketentuan dari manual booknya, maka itu perlu dilakukan maintenance dari hasil jagamu. Jadi predictive maintenance ini termasuk bagian dari hasil jaga. Kemudian monitoring terhadap analisa. Dari analisa kamu bikin diagram, kamu prediksi, oh ini pembakarannya terlambat, oh ini pembakarannya tidak sempurna, oh ini dan oh ini kemudian dilakukan maintenance. Ya. Nah, ini semuanya hasilnya tergantung daripada kejelian monitoring. Kalau orangnya malas monitoring, malas memonitor, ya akhirnya nggak ada yang dikerjakan. Tahu-tahu rusak, tahu-tahu karena kelemahan pelaut Indonesia. Satu, lack of English communication. Dua, take AC-nya terlalu tinggi, gampang kan, nunggu rusak. Bukan kok pemeliharaan, tapi nunggu rusaknya. Padahal kalau nunggu rusaknya tadi di diagram, makin tidak dirawat, kondisinya akan makin parah. Makin parah berarti makin banyak pekerjaan, makin banyak biaya, makin banyak waktu yang diperlukan untuk mengembalikan ke posisi semula. Yang ketiga, malas baca buku. Ada manual book, tetapi nggak pernah dibaca. Alasannya karena bukunya bahasa Inggris. Padahal bukan hanya itu. Mungkin bukunya bahasa Perancis, kapalnya bahasa ini. Tapi kalau orang mesin melihat angka dan melihat gambar, itu sebetulnya sudah bisa menebak. Ini adalah demikian, ini adalah demikian. Maka orang mesin dituntut untuk tahu membaca gambar. Ya, oke. Jadi monitor, tugas jaga itu sangat penting. Dengan Anda bisa menganalisa sebuah indikator diagram, maka penganalisaan yang benar akan menghasilkan suatu pekerjaan, suatu pemeliharaan yang bisa meningkatkan performa atau prestasi dari mesin. Menghindari perawatan-perawatan yang mahal. Nah, itu tadi. Kalau kita tahu, oh ini terlambat penyalaannya, oh ini bahan bakarnya yang terjadi karena kualitasnya jelek, barangkali ini purifiernya, barangkali klepnya bocor dan sebagainya, maka segera bisa diatasi dengan pemeliharaan yang tanpa biaya mahal. Ya, untuk mereka yang jeli, profesional, yang nomor 2 ini akan sangat menentukan. Nah, dalam yang ketiga, yaitu menghemat biaya perawatan, meningkatkan availability. Jadi mesin itu gampang kita operasikan, mengurangi downtime, jam umurnya bisa diperpanjang. Artinya yang seharusnya mestinya jam umur segini itu udah kayak gini, ternyata umurnya masih bisa 15 tahun, ternyata mesinnya masih bagus, ya 76 tapi masih energik, nah, kira-kira gitu. Mengurangi emisi dan polusi ini adalah permintaan masyarakat dunia yang harus kita ikuti. Jaga emisi dan polusi. Sebagian daripada tampilan-tampilan ini atau materi tentang ini sudah saya tampilkan dalam bentuk YouTube yang lain, yang lalu.
Apa tujuan yang diinginkan daripada semua kegiatan tadi, yaitu maintenance tadi? Hasil yang diinginkan jangan sampai kita tuh kerja capek. Saya pernah jadi, sekarang ini jadi konsultan mesin. Apa yang saya lihat pada saat naik itu, jadi kalau kita ngomong maintenance, itu ada dua kategori maintenance. Yang satu kategorinya itu maintenance yang didasarkan karena kerusakan, karena sesuatu yang harus dikerjakan, to be or not to be, harus dikerjakan, bukan karena waktunya. Ini sebetulnya sudah masuk ke dalam ranahnya repair, tapi belum sampai fatal, maka dia masih disebut dalam ranahnya maintenance, yaitu reactive maintenance. Ada rusak, dibetulin. Ada nggak bener, dibetulin. Istilah yang saya pakai adalah sistem bootleg. Kepala sakit, pusing kasih bootleg, ini pusing kasih bootleg. Tapi akar masalahnya nggak tahu. Sementara yang satu adalah proactive maintenance. Proactive maintenance dasarnya adalah tadi, monitornya bagus, jaganya bagus, maka perawatannya didasarkan atas dua, atas dasar hasil monitor, dasar dari tugas jaga, dan dasar dari manual book. Sekian jam ganti oli, sekian jam bersihkan filter, sekian jam cek gap ring dan sebagainya. Itu proactive maintenance, tidak perlu nunggu sampai reactive maintenance. Nah, ini untuk kapal-kapal yang sebelum dilakukan secara baik, maka presentasi reactive maintenance itu lebih gede dibandingkan proactive maintenance, karena akibat daripada paradigma nunggu rusak. Dengan dilakukannya diagnos secara benar dan diikuti dengan maintenance yang benar, maka diharapkan ke depannya lagi kita sudah bisa melakukan persentase proaktif maintenance-nya yang besar, tugas jaganya bagus, dilanjutkan dengan maintenance yang bagus, sehingga reaktif maintenance-nya kecil. Syukur-syukur nggak ada lagi. Nah, ini tujuannya, ya. Untuk itu diagnos dilakukan dengan mulai cara yang simple dulu lah. Yang penting Anda tahu, kalau kita ngomong mesin diesel itu kinerjanya dilihat dari mananya. Kalau kemarin kita ngomong segitiga api harus pembakaran sempurna. Pembakaran sempurna itu paling pokok, paling gampang dilihat apanya? Pmax-nya. Maka ada alat pengukur Pmax yang ditaruh di indikator kok. Yang didapatkan apa? Yang didapatkan cuma data Pmax-nya saja. Pmax daripada tiap silinder. Oh, silinder ini Pmax-nya sekian, silinder ini Pmax-nya sekian, silinder ini Pmax-nya sekian. Tetap acuannya ke buku manual. Di buku manual Pmax-nya seharusnya sekian. Berarti silinder nomor ini jelek. Tapi jeleknya kenapa? Nggak disebutkan oleh alat itu. Ya, nggak bisa dibaca. Yang bisa dibaca dari alat ini adalah hanya Pmax tok. Dari Pmax ini, kita mulai menurunkan atau menganalisa macam-macam secara kemampuan kita, bahwa pembakaran ditentukan oleh ini. Mungkin ininya, ya, cuma ada satu. Nah, kemudian meningkat, kita dapat alat, kita punya alat, kita menggunakan alat yang namanya Maya seperti yang saya pegang ini. Dari sini kita menghasilkan yang namanya diagram pembakaran. Dari diagram pembakaran itu kita bisa melihat selain Pmax yang tadi bisa diukur dengan alat yang pertama tadi, kita juga bisa melihat
PCOM-nya. Jadi ada PMAX, ada PCOM, kemudian akan terlihat kapan startnya combustion. Bisa dilihat di situ apakah startnya combustion, startnya pembakaran sesudah atau sebelum titik mati atas, terlalu cepat atau terlalu terlambat, bisa kita perhatikan. Karena nanti setiap hasil pembakaran, diagram pembakaran akan memperlihatkan kondisi yang berbeda, sehingga kita bisa tahu yang namanya ignition delay antara sekian derajat sebelum titik mati atas bahan bakar disemprotkan sampai dengan start combustionnya berapa, maka akan terjadi ignition delay. Dari situ kita bisa menganalisa, mendiagnos adanya barangkali kualitas bahan bakarnya, barangkali kualitas pengabutannya, barangkali kualitas kandungan-kandungan bahan bakar yang menyebabkan delay. Karena delay ini akan menentukan kesempurnaan hasil pembakaran yang menentukan Pmax-nya. Ya, dari diagram indikator Maillard tadi kita juga tahu bisa menghasilkan diagram PV atau kita sebut banana diagram. Dari situ kita akan bisa melihat besarnya tenaga indikator dari tiap silinder yang bisa kita ukur, yang cara pengukurannya sudah saya sampaikan di YouTube saya sebelumnya. Ada 3 atau 4 YouTube yang mengukur bagaimana cara menghitung PI atau pembakaran rata-rata indikator, ya, sampai ke masukkan rumus. Itu sudah ada semuanya. Kemudian karena itu hanya bisa melihat sampai segitu, maka kami Lilin Tua bekerja sama, berkolaborasi dengan Halisa, dengan PT Daun Biru Engineering yang menghasilkan produk Halisa 10, itu menciptakan alat untuk menganalisa. Jadi kebetulan Halisa ini singkatan dari Hata Analyzer. Nah, itu Hata itu nama adik kelas saya, Hata Kosasih, yang di sebelah saya, menciptakan alat yang namanya Halisa jenis 10, di mana dari Halisa ini nanti akan bisa dihasilkan rekomendasi. Jadi tidak kita sendiri nanti yang menghitung. Tugas kita hanya ngasih data saja. Ngasih data, kemudian alat tersebut sudah langsung bisa menganalisa sampai mengeluarkan rekomendasi kepada kita tentang vibrasi atau getaran dan tekanan-tekanan, kemudian juga performance mesin yang lainnya, sehingga dengan demikian memudahkan penganalisaan dan ketepatan penganalisaan. Ya, alat ini atau Halisa ini terdiri satu setnya dari sensor ini nanti ada 3 macam. Ada sensor vibrasi, ada sensor tekanan, ada sensor RPM, yang semua sensor ini nanti hasilnya dimasukkan di dalam komputer, di dalam modul. Di modul ini digabung dengan data-data yang kita masukkan, akan dianalisa. Analisanya menghasilkan suatu hasil akhir, apakah itu data Pmax dan sebagainya, PCOM, kemudian vibrasi, dan terakhir memberikan rekomendasi apa-apa yang harus kita kerjakan. Jadi barangkali ini yang paling penting. Tapi bagaimanapun Anda tidak boleh melupakan atau tidak boleh
tidak tahu tentang dasar mulai dari awal. Bagaimana ngomong tentang rumus, bagaimana mengisi rumus, bagaimana mendapatkan PI, bagaimana mendapatkan Pmax dan sebagainya. Sehingga dasarnya Anda memakai alat ini sudah harus pinter dulu, memahami dulu di alat-alat konvensional sebelumnya. Ya. Iya. Data yang diperlukan untuk alat baru ini sebetulnya ini bukan alat modern, sudah ada di tempat lain. Ya. Tapi kita masih banyak yang belum tahu, apalagi memegangnya. Nah, ini perlu dimiliki oleh perusahaan-perusahaan pelayaran, terutama untuk mereka yang punya armada lebih dari 1 buah kapal, supaya perawatannya bagus, jangan sampai kondisinya makin menurun, sehingga makin menurunnya kondisi karena perawatan akan menambah beban waktu, beban biaya, beban kerja, dan tetap berisiko. Maka perlu memilih ini untuk bisa melihat secara keseluruhan. Data operasi yang diperlukan ada, Anda harus memasukkan suhu gas buang, sehingga alat-alat ukur gas buang harus benar, jangan ngarang. Temperatur gas buang sebelum dan sesudah turbocharger, karena itu juga akan mempengaruhi. Kemudian temperatur dan tekanan air pendingin, air minyak lumas dan sebagainya, temperatur udara yang masuk ke mesin, ya, air chargingnya mulai dari masuk ke turbocharge sampai ke keluar intercooler, masuk ke air pot air saving engine-nya. Kemudian putaran RPM atau RPM turbo, dan juga beban saat pengukuran. Ya, beban saat pengukuran bisa dilihat nanti dari hasil pengukuran dari alat tersebut. Ya. Jadi monitor alatnya terdiri dari, kalau Maiha itu cuma satu alat, hasilnya adalah kertas, gambar di kertas yang harus kita analisa sendiri. Nah, sementara kalau yang Halisa ini alatnya terdiri dari beberapa komponen. Komponen pertama adalah sensor. Sensor ini ada 3 macam. Sensor tekanan seperti yang saya pegang ini nanti dipasang di indicator cock. Dari sini dia menghasilkan input tentang kondisi pembakaran, apakah pembakaran sempurna, terlambat, atau bagaimana. Dan dari situ nanti kita kembali ke sensor getaran, vibration sensor. Ini di sini akan nampak adanya getaran-getaran yang disebabkan oleh keterlambatan pembakaran dari bocornya klep, keterlambatan klep nutup dan sebagainya, akan terjadi vibrasi. Vibrasinya bisa dilihat di sini. Ini terdiri dari sensornya dan magnet untuk nempel di silinder head. Nah, dari sini nanti masuk ke analyzer. Ya. Yang ketiga adalah sensor putaran yang dipasang di flywheel. Nah, dari ketiga sensor ini nanti masuk ke modul yang berupa komputer, modul yang berupa pengumpul data. Dari sana nanti baru dianalisa, masuk ke komputer besar di PC, baru keluar hasilnya. Ya, ini adalah masukan dari 3 sensor tadi. Dari sini diolah awal, dari penganalisaan awal ini masuk ke komputer gede. Dari sana digabungkan dengan database yang lain, ya, kan menghasilkan alat. Nah, ini adalah
alur pikir daripada alat tadi. Jadi pengumpulan data yang dilakukan, yang didapat dari alat sensor-sensor masuk ke komputer ya, yang sudah gede. Kemudian dari situ nanti akan keluar rekomendasi. Ini nanti akan Anda dapatkan pada part berikutnya, di mana dari daun biru sendiri yang akan menjelaskan secara detail. Ya, kami menunggu respon tersebut akan kami kasihkan ke daun biru. Daun biru bersama saya akan menjelaskan apa-apa yang harus kita jelaskan di part berikutnya. Data harus lengkap, karena kalau data tidak lengkap, ngarang berarti dukun. Sementara alat ini bukan dukun. Alat ini adalah memproses data yang benar, data yang akurat ya. Dari alat ini untuk yang 4 tak bisa ketahuan diagram PV-nya, diagram pembakarannya dengan 720 derajat engkol. Kemudian juga dari diagram pisangnya untuk yang 4 tak. Di sini juga ketahuan berapa tenaga yang dihasilkan. Kemudian untuk yang 2 tak berarti 360 derajat engkol. Nah, kita bisa lihat antara vibrasi dengan kondisi hasil pembakarannya bisa dilihat, dan ini langsung bisa dianalisa dengan alat tadi. Jadi Anda tidak perlu jelimet melihatnya, Anda sudah langsung dituntun atau dikasih tahu oleh alat hasilnya adalah demikian. Ya, jadi ini adalah perjalanannya untuk 360 derajat engkol. Dia juga langsung sebagaimana yang saya dapatkan dari Maiha, dia juga mendapatkan, tapi tidak perlu lagi kita ngukur-ngukur, tapi langsung dia dapat ukuran. Kamu bisa mendapatkan hasilnya tiap silinder, dan bahkan kalau digabung secara serempak kelihatan mana yang paling rendah kalau kita kumpulkan di dalam satu set, silinder 1 sampai berapa silinder. Ini adalah hasil laporannya. Hasil laporan ini sebagaimana yang Anda hitung, setiap silinder Anda laporkan. Untuk alat ini Anda tidak perlu lagi menghitung, dan ini sudah bisa Anda print, dapatlah ini ya. Dari sini nanti akan ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh alat itu sendiri. Untuk sementara ini yang bisa saya sampaikan, karena untuk part berikutnya nanti Anda akan dapat penyajian langsung dari daun biru dengan saya dampingi untuk penjelasan penggunaan secara lengkap dari Halisa Analyzer. Sampai jumpa, mudah-mudahan bermanfaat.